dikatakan Marcel Robot tadi bahwa beliau itu hidup dalam kesunyian. Pada malam hari itu memori saya masih ingat dengan jelas. Beliau menikmati semua pembacaan-pembacaan puisi dalam mengenang Gerson Poik. Di usianya yang sudah benar-benar lanjut saat itu, beliau masih menikmati sebatang rokok dalam syahdunya, dalam ketenangan dan menikmati puisi-puisi yang dibacakan pada malam hari itu. Jujur pada malam itu fokus saya itu hanya memandang Umbu Landu Paranggi. Ini sosok yang legend gitu ya, suhu dalam dunia sastra gitu. Tapi saya akhirnya bertemu dia di Denpasar gitu ya, orang Nusa Timur yang begitu luar biasa sekali. Siapa ya yang tidak mengenal Umbu Landu Paranggi? Dalam ketenangan malam saat itu bisa dilihat di background saya, dia menggunakan jaket yang digulung, kemudian shawl di lehernya, dia masih menikmati sebatang rokok dalam ketenangan, benar-benar ketenangan hidupnya itu, sambil menikmati puisi malam itu. Saya melihat Umbu Landu Paranggi saat itu seperti bagi saya, setelah saya membaca puisi-puisinya, saya juga sebenarnya jatuh cinta pada puisinya tentang seorang ibu gitu ya. Saya senang sekali tadi pengantarnya Kak John Tubani. Selamat malam Kak John. Ini juga sastrawan hebatnya Nusa Tenggara Timur yang terus menghasilkan karya-karyanya luar biasa. Beliau membaca puisi ibu ini bagi saya adalah sebuah puisi. Umbu berhasil menggambarkan tentang seorang perempuan secara sempurna gitu ya. Dalam barisan-barisan puisinya, Umbu menggambarkan perempuan itu seperti tak ada cacat celanya. Walaupun di dalam barisan puisi itu dia mengatakan bahwa perempuan itu senantiasa bernama korban. Dia ingin mengatakan bahwa perempuan itu secara utuh dalam barisan-barisan kata-katanya tentang ibu gitu ya. Akhirnya juga dia menutup dengan istilah bahwa perempuan itu bernama cinta, kasih, sayang gitu ya. Ini adalah luar biasa ungkapan hati tentang seorang perempuan yang saya rasa sangat sempurna, tak ada cacat celahnya di sana. Sebenarnya tak banyak cerita tentang Umbu saat itu, tapi kalau kita melihat Umbu Landu Paranggi ini, saya seperti membayangkan Bang Jengki. Selamat malam Bang, apa kabar Bang? Eh, Bang Jengki ini juga salah satu orang yang saya kagumi, malam itu bisa bertemu juga sama-sama dengan Umbu di Jati Jagat Kampung Puisi di Denpasar. Salah satu murid Umbu yang luar biasa. Semoga sebentar itu kita akan dapat banyak cerita tentang Umbu gitu ya. Dari pertemuan dengan Umbu ini dan dari pertemuan baik itu pertemuan secara langsung maupun pertemuan-pertemuan dengan puisi-puisinya, ini saya rasa melihat Umbu itu seperti melihat apa ya, sebuah lilin gitu ya, sebuah lilin yang dia rela menyala bahkan mati, tetapi banyak orang telah menikmati cahayanya gitu ya. Saya melihat Umbu itu benar seperti apa yang dikatakan dalam beberapa tulisan, banyak tulisan bahwa Umbu itu adalah pemain belakang layar yang sungguh luar biasa. Umbu itu seperti darah yang mengalir dalam nadi yang mungkin kita tidak bisa melihatnya, tapi kita merasakan kehidupan, memiliki kehidupan tersendiri, bisa bertahan hidup dengan darah yang mengalir itu. Jadi bagi saya Umbu itu satu yang luar biasa, sangat luar biasa. Benar seperti apa yang dikatakan para narasumber sebelumnya bahwa Umbu itu sosok yang apa ya,
dalam sepi, dalam ketenangan, tetapi dia selalu menghasilkan karya-karyanya yang luar biasa. Saya salah satu generasi milenial, sekali lagi saya katakan, saya salah satu generasi milenial yang cukup berbangga bisa berjumpa langsung, bukan saja hanya berjumpa dalam karya-karyanya, tetapi saya bisa berjumpa langsung dengan seorang Bulan Nuparangi, bahkan mendengarkan langsung bagaimana dia membacakan puisi-puisi indahnya. Mungkin nanti sebentar saya akan titipkan ada sebuah video pendek Umbu membacakan puisi. Saya akan kirim ke chat ini, mungkin bisa diputar. Sangat indah sekali menikmati puisi-puisi langsung dari Umbu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Siap. Oke. Ya, baik. Terima kasih Kak Krian tadi sudah ambil alih. Jadi saya ini pakai laptop, kemudian lupa cas. Jadi saya pikir lagi terhubung, ternyata tidak. Jadi tiba-tiba mati begitu. Ceritanya begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Lani, sebuah sharing yang sangat luar biasa. Nanti videonya boleh dikirim ke saya saja. Dan saat ini sudah bergabung juga, wah ini luar biasa ini Kak Rian. Selain Bapak Edi Sula dari Papua, PPMP Papua, ada juga mantan Kepala Kantor Bahasa NTT Bapak Saiful dari Jakarta mungkin ya saat ini. Kemudian ada juga Kakak Fani Poik. Malam Kak Fani. Iya, ini putri dari legenda sastra NTT juga, Opa almarhum Gerson Poik ya. Dan sudah bergabung juga Beli Wayan ya. Malam Beli. Beli Jengki ya. Malam Beli. Sepertinya masih ini ya. Belum terdengar ya. Kami belum bisa mendengar Beli. Masih mute itu. Oh ya. Halo? Langsung dia. Iya. Halo Beli, malam. Oh ya, oke sudah ya. Satu dua. Baik. Malam Beli. Malam. Ya, malam ya. Iya, oke. Teman-teman semua saat ini di Bali, Beli Jengki dan teman-teman juga sedang dalam Festival Umbu Landu Parangi dan ini waktunya mepet sekali. Tapi terima kasih Beli sudah hadir. Mungkin langsung saja satu dua share untuk teman-teman di NTT tentang Umbu Landu Parangi. Ya, selamat malam teman-teman di NTT yang telah menyelenggarakan acara mengenang hari lahir Bung Umbu. Di sini juga di Gedung Alaya Denpasar sedang berlangsung pameran lukisan dan juga launching secara formal buku kumpulan puisi Bung Umbu yang berjudul Melodia yang menghimpun 101 puisi yang ditulis oleh Bung Umbu dari 1959 hingga 2019. Jadi saya akan sedikit semacam berceloteh ya soal Umbu ya. Jadi untuk teman-teman terutama yang ada di NTT, karena Bung Umbu bagaimanapun juga berasal dari NTT, terutama dari Sumba Timur. Kami berharap bagaimana gerakan-gerakan literasi di NTT semakin menggeliat dengan meneruskan semangat Bung Umbu untuk terus berkesenian, berkesastraan, terutamanya mengembangkan kegiatan puisi, penulisan puisi dan lain-lainnya, terutama dalam menggerakkan dunia literasi. Itu pun juga kami lakukan di Denpasar, di Bali lewat komunitas Jati Jagat Kehidupan Puisi. Bung Umbu seringkali mewajangi kami selama beliau hidup dengan konsep tanam taman. Bagaimana upaya-upaya kita menanam benih-benih berpotensi
utamanya di bidang sastra dan juga seni, untuk menciptakan taman kesusastraan, menciptakan taman puisi yang bisa dinikmati oleh khalayak lebih luas, yang bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Itu yang sering disampaikan oleh Bung Umbu kepada kami ketika beliau masih hidup. Nah, itu juga yang kami lakukan di Jati Jagat Kehidupan Puisi. Mungkin itu sebagai intro pengantar ya dari kami, dari saya. Iya. Silakan Bung, lanjut. Baik, terima kasih Beli Jengki. Ini malam ini hadir bergabung juga anak kandungnya Umbu dari kampung halaman ini dan langsung dari Kananggar. Ya. Iya, mungkin Umbu ada yang mau Andang, disampaikan Beli ke anak-anak dari Umbu. Umbu Andang ya, ada ya. Anak kandung yang laki Umbu Andang. Gimana Beli? Sorry. Yang ada siapa? Umbu Andang. Dari kampung? Dari kampung halaman, Kananggar ya. Kakak Abner? Umbu Andang ya? Halo. Ya, Umbu Andang. Iya, betul sekali. Umbu Andang. Iya, iya. Halo Umbu Andang. Umbu Andang, bagaimana kabar? Bli. Selamat malam Bli. Apa kabarnya? Ya ini juga di Bali ini lagi buat pameran untuk ayah. Jadi apa, kondisi juga lagi crowded di sini. Ada teman-teman, ada yang lihat-lihat lukisan, respon dari puisi ke lukisan. Terus juga ada teman-teman lagi mengenang hari kelahiran Ayah Umbu. Ya, pokoknya kita terus bergerak dengan kemampuan-kemampuan kita untuk mengembangkan literasi baik di NTT, di Bali maupun di tempat-tempat lain. Ya, siap. Baik, oke. Terima kasih banyak Beli. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan. Ya. Oh, ada yang mau disampaikan dari Kananggar? Silakan. Sebelum Beli melanjutkan kegiatan. Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam Pak Robi. Selamat malam. Selamat malam Umbu. Selamat malam. Malam. Halo, selamat malam Pak Robi. Selamat malam. Selamat malam. Jadi baik Pak Robi, terima kasih sudah ya, selamat malam Pak Robi, selamat malam. Iya, baik. Oke. Jadi terima kasih Pak Robi sudah berbuat sesuatu buat ayah, mengenang ayah 80 tahun. Terima kasih banyak. Beli Jengki, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Umbu. Kita masih diberi waktu untuk mengenang ayah lewat karya-karya ayah, petua-petua ayah yang lalu. Terima kasih banyak. Baik, ya. Oke, baik. Terima kasih Beli Jengki yang sudah bergabung langsung dari Denpasar. Kalau masih sempat silakan bersama kami. Tapi kalau mau lanjut silakan, kami melanjutkan sharing-sharing dan pembacaan puisi. Terima kasih. Ya. Salam Beli. Ya. Malam. Ya, baik. Wayan Jengki Sunarta ya. Oke, salah satu murid dari Umbu Perangi yang saat ini sedang bersama teman-teman di Denpasar menggelar festival Umbu Perangi nanti sampai tanggal 20 sepertinya ya. Baik. Sebelum kita lanjut, kita akan kembali mendengarkan pembacaan puisi. Kali ini kita akan lompat, kita terbang ke Yogyakarta. Ini tempat petualangan Umbu ya. Di sana ada penyair Heru Marwata. Beliau juga sepertinya masih bersama kita di sini, tapi atas permintaan beliau karena 1-2 kendala, ada acara dan lain sebagainya, beliau telah mengirimkan puisinya dalam bentuk rekaman. Kita saksikan sebelum kita berlanjut ya. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk ikut bergabung dari Jogja dalam acara 80 tahun Umbu Landu Parangi.
Selamat malam, Dr. Marcel Robert, Dr. Lani Koro, Om Wayan Jengki Sunarta, Rian Syong, Apriana Pandarangga, Bung Nong Yongson, dan tentu saja Bang Robertus Pahit. Terima kasih karena dari Jogja mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam acara yang luar biasa ini. Mengenang Umbu Landu Parangi. Penyair besar, penyair yang dikenal misterius, tetapi banyak memberikan dukungan, support pada penyair-penyair muda Jogja pada zamannya. Saya ingin berpartisipasi dengan membaca sebuah puisi yang berjudul Melodia. Melodia, Umbu Landu Parangi. Cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan. Karena sajak pun sanggup merangkum duka gelisah kehidupan. Baiknya mengenal suara sendiri dalam mengarungi suara-suara luar sana. Sewaktu-waktu mesti berjaga dan pergi, membawa langkah kemana saja. Karena kesetiaanlah, maka jinak mata dan hati pengembara dalam kamar berkisah. Taruhan jerih memberi arti kehadirannya, membukakan diri, bergumul dan menyeri. Hari-hari tergesa berlalu, meniup deras usia, mengitari jarak dalam gempuran waktu. Takkan jemu, napas bergelut di sini, dengan sunyi dan rindu menyanyi, dalam kerja berlumur suka duka. Hikmah pengertian melipur damai. Begitu berarti kertas-kertas di bawah bantal, penanggalan penuh coretan, selalu sepenanggungan, mengadu padaku dalam manja ujukan. Rasa-rasanya adalah dengan dunia sendiri, manis, bahagia sederhana, di rumah kecil papa, tapi bergelora, hidup kehidupan dan berjiwa. Kadang seperti terpencil, tapi gairah bersahaja, harapan impian yang teguh, mengolah nasib dengan urat biru di dahi dan kedua tangan. Salam Pahabulat, salam dari Jogja. Jus. Terima kasih. Ya, demikianlah dari Mas Heru Marwata ya, orang sastrawan juga akademisi di Jogja ya. Mungkin saat ini masih bergabung bersama kita. Matur nuwun Mas Heru untuk pembacaan puisinya. Oke, sesuai dengan flyer kita malam ini, selain dari Bapak Marcel, dari Kakak Lani, Kakak Nong, juga Beli Jengki tadi, kemudian ada juga dari Kakak Rian dan keluarga Yaspensi. Malam ini hadir juga keluarga Umbu, dan dengan segala rasa hormat kita memohon izin dari keluarga yang ada di Kananggar, yang ada di SBD maupun
Umbu Wulang yang ada di Kupang, yang mungkin saat ini bergabung juga. Untuk sesi ini akan diwakili oleh Mama Yana ya, dan Bapak di Waingapu. Ya, baik. Selamat malam, Mama. Selamat malam Pak Robi, selamat Iya. malam Bapak Ibu. Iya, oke, suaranya Kami jelas ya. Atas nama keluarga almarhum Umbulan Dupranggi, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepedulian Bapak Ibu, sekalipun saudara kami sudah pergi 2 tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu, tapi masih ada di dalam hati Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak. Sedikit kami sampaikan, saya ini Apriana Pandarangga adalah ipar kandung dari kakak Umbulan Dupranggi. Dan terus terang, almarhum Umbulan Dupranggi, sekalipun itu adalah kakak ipar saya, tapi saya hanya bertemu 1 kali saja. 1 kali saja. Uniknya, kakak saya ini, kakak ipar saya ini, kalau ada orang yang ingin bertemu, harus ada saudara kandungnya dulu. Kebetulan saat itu anak saya baru selesai di wisuda pada tahun 2020. Setelah wisuda kami mampir ke perumahan Lembah Puji. Karena di situ dan Mbak Dwi, kalau saya tidak salah, Mbak Dwi adalah murid dari kakak Umbulan Dupranggi, mengetuk pintu dan beliau bilang siapa? Dan dijawab oleh adik adalah suami saya, adiknya, saya Umbu Raja. Dia langsung kaget. Ya, mari masuk, mari masuk. Dia dengan sapaan sedikit, dia sudah agak lupa. Beliau juga sudah lupa bahasa Sumbanya. Tapi adiknya terus mengucapkan salam dengan bahasa Sumba. Dia masuk, kemudian saya cium. Begitu akrabnya kami. Tapi terus terang sampai saat ini saya juga cukup menyesal karena hanya beberapa jam saja. Beliau tahan. Adik, kenapa kamu harus pulang cepat? Aduh, kakak saya mengantuk. Kebetulan betul mengantuk karena acara wisudanya itu cukup lumayan lama ya. Beliau katakan bahwa saya 2 hari saja saya tidak tidur, tidak apa-apa. Tapi adik sudah mengantuk katanya. Tetapi saya bersikeras, saya pulang, kemudian beliau turun, kebetulan rumah di Lembah Pujian itu agak menurun sedikit, beliau antar, kemudian saya dengan terharunya dia memeluk saya, dan hari itu juga terakhir untuk kami bertemu dengan beliau. Sedikit saya ceritakan, almarhum mertua saya namanya Umbu Domu Marahongu alias Umbu Naimana. Mungkin Bapak Ibu tahu kenapa harus 2 nama ya. Kalau kami orang Sumba, Umbu Naimana, beliau memiliki istri 2 orang. Tetapi nenek mereka itu lebih dari 10 orang. Ya, itu lumayan ya. Yang kebetulan beliau adalah Raja Kananggar ya. Nenek dari ayah dari mertua saya. 2 orang, dan istri pertama itu adalah anaknya itu adalah Umbu sendiri, Umbulan Dupranggi, dan ipar saya satu kebetulan juga sudah almarhum. Kemudian mertua mengambil istri 1 lagi yang itu adalah suami saya. Begitu. Tetapi suami saya yang namanya Umbu Raja itu dia dipelihara oleh ibu mertua yang sulung begitu. Jadi mereka tidak menganggap lagi mereka lain rahim, tetapi mereka satu. Sampai anak-anak mereka menikah, dia limpahkan kepada kami untuk mengurus anak-anaknya. Anak-anaknya ada 3 orang anaknya, Umbu Andang, Rambu Anarara yang sekarang sudah ada di SBD, dan juga Umbu Wulang yang sekarang ada di Kupang, begitu ceritanya. Beliau memang ya, sedikit saya sampaikan juga, itu diceritakan oleh suami saya bahwa almarhum ini ketika kembali ke kampung, mertua masih ada ya. Ayah mertua saya ingin dia itu kalau jalan harus ada, dia punya dayang-dayang orang-orang yang harus mengikuti, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau, dan dia sampai hari ini, sampai saat dia meninggal, dia tidak mau disebut Umbu Nai. Cukup saya Umbulan Dupranggi katanya ya.
Semoga itu juga benar ya. Jadi tidak ada orang yang mengantar dia untuk memegang barang-barang, dia jalan sendiri saja. Memang benar sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu, dan juga kami tahu bahwa dia hidup di dalam kesunyian. Dan kami saat dia sakit pada kurang lebih pada tahun berapa yang lalu itu, dia hanya menelpon adiknya supaya segera datang. Dan adiknya juga langsung berangkat bertemu dengan beliau, tetapi puji Tuhan dia masih bisa menyapa sampai pada tahun 2021 almarhum itu meninggalkan kami, keluarga dan semua kita yang ada. Dan adiknya, kebetulan adik ipar saya juga meninggal pada tanggal 4, dia juga tanggal 6 harus meninggalkan kami semua. Dan saat ini beliau dimakamkan di pemakaman apa namanya, saya lupa itu pemakaman itu. Semoga kalau Tuhan jasad daripada harus dibawa pulang ke Wengapu. Mumbul, maaf, di Mumbul ya, supaya dibawa pulang. Entah ya itu kalau Tuhan berkenan. Kami juga ada punya keinginan, sudah janjikan oleh Bapak itu saat yang kebetulan saya juga tidak hadir. Mungkin juga Mbak Jengki juga tidak mengenal saya. Saya adalah istri dari Abu Rahung, begitu Bapak. Mungkin itu sekilas yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke Pak Robi. Terima kasih. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Mama Yana yang saat ini bergabung dari Waingapu. Salam untuk Bapak dan adik-adik di rumah. Iya. Terima kasih saya sampaikan. Menyambung ini kita coba ke SBD. Halo Kak Risma, malam. Kak Risma masih bergabung bersama kami? Rupanya sudah ini ya. Oke, baik. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan disuguhkan lagi pembacaan puisi dari Jogja. Kita sedikit bergeser ke ibu kota, ya, ibu kota Jakarta. Di sana ada penyair Vini Marjan akan membacakan sebuah puisi berjudul Apa Ada Angin di Jakarta. Karena 1-2 kendala, maka Kak Vini mengirimkan dalam bentuk video. Apa ada angin di Jakarta? Puisi Umbu Landung Parangi. Apa ada angin di Jakarta? Seperti dilepas desa Melati. Apa cintaku bisa cari lagi? Akar bukit Wonosari yang diam di dasar jiwaku, terlontar jauh ke sudut kota. Kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Pulanglah ke desa, membangun esok hari, kembali ke rumah berhati. Terima kasih. Ya, oke. Demikian Apa Ada Angin di Jakarta. Ini sebuah karya Umbu yang sudah cukup banyak juga ya dibuat musikalisasi puisi, tapi yang sedikit lebih banyak ya sering di YouTube itu yang dinyanyikan oleh muridnya sendiri, MH Ain Najib ya. Oke, masih ada pembacaan dari beberapa teman yang belum sempat. Sebelum lanjut ke pembacaan, di sini sudah bergabung juga ya. Tadi yang saya sudah singgung dari luar NTT. Mungkin kita sapa dulu yang dari luar ya. Ada Bapak Saiful. Selamat malam Bapak Saiful. Horas.
Selamat malam Kakak Iya. Robi. Malam Bapak Selamat Saiful. malam juga keluarga Ayahanda Umbu yang hadir di ruang Zoom ini. Ada juga Kakak Malam. Fani semua yang hadir di sini ya, saudara-saudara saya semua. Dari Bukit Sentul di Hambalang, di sampingnya Universitas Pertahanan Indonesia, kantornya Badan Bahasa. Saya menyapa Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya yang senantiasa saya rindukan. Ada Kakak Rian senyum-senyum. Saya ada kopi dari Manggarai, ini Kakak Rian yang luar biasa. Kopi tanpa gula. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa punya kesempatan untuk bertemu baik melalui ruang virtual maupun secara langsung. Doa saya untuk Ayah Umbu semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Kita banyak belajar dari beliau, banyak hal yang kita dapatkan dari beliau, baik dari karya-karyanya maupun dari pola-pola hidupnya dan lain sebagainya. Jadi saya merasa malam ini kerinduan saya 2 tahun sudah berpisah dengan beliau, terbayar sudah karena ada mewakili keluarga yang hadir, ada teman-teman rias pensi. Jadi ya kerinduan saya untuk Ayah Umbu terbayar malam ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan anugerah terbaik dari Sang Pencipta. Saya kembalikan ke Kakak Robi. Amin. Saya memantau saja dari Jakarta. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Saiful, mantan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTT. Ya, salam sehat, sukses selalu dalam tugas di pusat. Ya, langsung saja di samping Bapak Saiful ada Kak Fani. Selamat malam Kak Fani. Selamat malam Ya. Robi. Silakan Kak Fani, mungkin ada 1-2 suara dari Jakarta seperti puisinya Umbu. Apa ada angin di Jakarta ya malam ini? 1-2 kata dari Kak Fani untuk kami di NTT ya. Ya, ada anginnya sepoi-sepoi di Jakarta. Saya karena saya tinggal di Depok, jadi beberapa seniman-seniman Depok kami bergabung di dalam koloni dan banyak grup-grup di Depok, di Jawa Barat juga Bekasi memperingati juga baca puisi tentang Om Umbu. Saya panggil Om Umbu karena saya kenal beliau dari tahun 74 waktu masih di Bali. Jadi Om Umbu sering main ke rumah kami di Denpasar, di Jalan Banteng. Nah, waktu itu saya belum kenal siapa beliau karena saya masih remaja dan masih anak-anak SMP, jadi belum tahu bagaimana sesungguhnya kiprah beliau di dunia sastra, dan saya pun masih menulis cerita anak-anak aja waktu itu. Tapi buat saya sekarang saya mengenal beliau lebih intens lagi waktu itu, waktu di acaranya Ibu Gubernur Bali, Bu Putu, teman saya juga. Jadi saya bertemu dengan beliau, saya sapa beliau, lalu di Jati Jagat saya ketemu beliau dan dia rangkul saya langsung teringat kembali kepada bapak saya juga. Jadi walaupun mereka sudah banyak yang tiada ya, seperti teman-teman bapak yang sering kumpul di rumah seperti Om Umar Khayyam, Om Slamet Sukirnanto, teman-teman ayah saya semua. Ingatan saya kembali ke masa-masa lalu waktu Om Umbu masih muda. Pas setelah beliau tiada, saya merasa sedih sekali. Orang-orang yang begitu down to earth ya, yang begitu berkarya, begitu hebat, tetapi tidak merasa sebagai seperti dewa sastra. Di mata saya mereka itu orang-orang yang tidak ada lagi zaman ini saya temui. Jadi kadang-kadang saya merasa, kalau saya merenung, saya merasa ingin menangis kalau mengingat mereka-mereka semua. Jadi untuk peringatan Umbu ini kemarin teman saya namanya Stas yang dari NTT di Gubernuran, fotonya Om Umbu untuk diadakan lomba baca puisi berhadiah. Saya minta kepada teman saya di Bali, Mila Antigon, dikirimkan beberapa puisi, beberapa foto, lalu dibikinlah
flyernya untuk lomba itu dan sudah disebarkan ke berbagai provinsi di Indonesia. Siapa yang mau ikut melalui Zoom untuk lomba itu, mereka secara tidak langsung memperingati juga tentang Hari Om Umbu Tiada sekarang ini. Jadi paling tidak adalah kita masuk di dalam kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan sekarang ini, bagaimana memperingati kiprah Om Umbu di dunia sastra. Bagi saya Om Umbu itu tidak bisa tergantikan lagi untuk yang akan datang sebagai penyair yang buat saya hebat. Demikian dari saya di Depok. Ya. Salam saya untuk semuanya. Baik, terima kasih Kak Fani ya. Sudah bergabung bersama kami malam ini. Sama-sama. Iya. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Ya, baik. Kak Fani Poik ya, putri dari Opa Gerson Poik ya. Kak Fani, malam ini ada juga teman-teman dari Rote. Ya. Iya, ada Kak Regesti ya. Kak Regesti ini tadi menjadi host kita. Ini sahabat tim Yaspensi juga dan dari Rote salam. Iya. Salam, saya belum pernah ke Rote tapi cerpen saya sudah dimuat di Kompas tentang Rote. 3 kali gitu. 3 kali mungkin cerpen saya yang bercerita tentang Rote. Iya. Gitu. Regesti juga mengikuti jejak Kak Fani dan Opa Gerson ya. Regesti menulis puisi dan sudah ada bukunya Kak Fani. Nanti kita kirimkan ke Jakarta ya Regesti. Oke, iya. Baik. Ya, salam Regesti buat sastrawan semua teman-teman di Rote ya. Ya. Terima kasih. Baik, ya. Oke, teman-teman. Pak Robi, sebentar Pak, sebelum lanjut, mohon maaf Pak Robi. Iya, Mama silakan. Ya. Mohon maaf, atas nama keluarga, ini ada kenangan dari kakak ipar saya. Sebelum dia meninggal, beliau sudah meninggalkan ini, ada ya sekitar 20-an. Iya. Dia serahkan ke saya dan saya atas nama keluarga kami mau sampaikan ke Yayasan Yaspensi ya, Bapak Rian Seo. Benar, Mama. Kalau berkenan mau menerima kenangan dari Umbulan Duperangi, kalau seandainya saya bertugas di Kupang ataupun juga saya akan titipkan ke anak saya Umbulang. Baik, iya. Atau juga mungkin Pak Robi kalau ke Waingapu bisa kami titipkan. Baik, iya. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Ya, salam hormat. Ya, baik. Nanti sebentar mungkin di penutup akan dijawab langsung oleh para petinggi Yaspensi ya. Baik, terima kasih Mama. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk share-nya Bapak Saiful dan Kak Fani. Saya pengen kita juga masih keluar ya. Mohon izin ya teman-teman di NTT, malam ini mungkin kita sedikit beri kesempatan untuk saudara-saudara kita di luar. Nanti akan ada sharing atau 1-2 sapaan dari Papua ya. Sudah bergabung bersama kita Kepala BPMP Papua Barat, Bapak Edi. Tapi sebelumnya izin Bapak Edi sambil mempersiapkan 1-2 poinnya, kita ke Rote ya. Jadi menyambung sharing dari Kak Fani, kita akan mendengarkan satu pembacaan puisi dari penyair muda Rote. Ya. Halo Bapak Edi, selamat malam. Siap. Selamat malam Om Robi. Baik, saya menunggu. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Bapak Edi tahan sedikit sesudah puisi dari Regesti Salomi Bawana ya. Silakan Kak Esti. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebuah kehormatan buat saya membacakan puisi dari legenda sastra NTT, Umbulan Duparangi. Saya sangat suka karya-karya beliau tentang menulis tentang ibu, karena saya tidak tahu tapi ada ruang kosong dalam diri saya yang menginginkan ibu seperti yang dia tulis. Jadi setiap kali puisi ibu saya dengar atau saya baca di mana-mana pasti mendapat satu ruang terbaik dalam hati saya. Jadi saya memilih puisi yang Umbu tulis saat dalam perjalanan bersama kapal Sangguana menuju Surabaya bulan Agustus tahun 1963. Jadi puisi itu saya ambil dari bukunya Kakak Robi yang Umbu Sang Lithium. Jadi judulnya itu Selat Sumba.
debur ombak untuk kesekian kalinya membuatku lagi terharu. Gaib rahasianya menyentuh resah hatiku rindu. Pulang dari libur, di atas dek kapal yang kutumpangi, angin laut mengusap-usap tubuh. Gemetar jari-jari. Terasa begitu kecil, insan, di tengah keluasan alam. Makin kecil, makin terpencil. Lagi dalam kesendirian. Sebab Tuhan meniupkan juga nafas ketakutan di samping keberanian. Mama, diam-diam, ini kurenungi hikmah kata-katamu yang terpendar. Kupandangi ombak berkejaran. Dari sana, jauh datangnya. Bergulung maju, percik buihnya. Segar, membasahi wajahku. Kesan di sebalik ini mengganggu mata dan hati kembara. Begitu dahsyatnya geram perjuangan itu. Duhai gemetarku. Debur ombak. Untuk kesekian kalinya. Membuatku lagi terharu. Mengisah tangis dan nyanyiannya. Satu langkah perjuangan. Kapal pun meluncur. Laju ku genggam saja liuk debur kerinduan. Mama, di kota pengaduan, ada yang tak sabar menantiku. Umbu Landu Paranggi, terima kasih. Oke, Kok. Oke, terima kasih Kak Esti yang sudah membacakan Selat Sumba ya. Ini di beberapa YouTube juga sepertinya belum banyak dibacakan kalau tidak salah ya. Terima kasih sudah memilih puisi itu. Memang benar itu salah satu puisi Umbu yang saya masukkan dalam buku Umbu Sang Metian ya. Jadi suatu waktu Umbu berlibur, kemudian waktu kembali dari Sumba ke Jogja dalam perjalanan Umbu menuliskan puisi tadi ya. Ada kerinduan untuk sang ibu ya di kampung halaman ya. Terima kasih sekali lagi Kak Esti. Ya. Nanti tugasnya belum selesai, nanti tetap jadi host. Baik, oke. Keluarga Yaspensi, keluarga Umbu dan kita semua yang sudah bergabung malam hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan terbang ke Bumi Cendrawasih, Papua. Di sana ada salah satu putra terbaik NTT, Bapak Edi Sula yang sudah beberapa tahun dipercayakan untuk menjalankan tugas negara di sana ya, sebagai kepala LPMP dulu dan sekarang berganti nama menjadi BPMP ya. Bapak Edi, selamat malam. Selamat malam, Robi. Iya, apa kabar Bapak di sana? Puji Tuhan, sehat-sehat. Siap. Baik, Bapak silakan mungkin satu dua kata, satu dua petua. Mungkin Bapak juga merindukan NTT atau apapun itu silakan. Satu dua poin untuk malam ini mengenang 80 tahun Umbu Landu Paranggi.
Oke, Om Robi, terima kasih. Saya memang bukan orang sastra, bukan orang bahasa, tapi rindu untuk belajar tentang puisi dan sastra. Kemudian yang berikut, ada satu kata yang perlu saya sampaikan, jangan melupakan orang yang terlupakan. Nah, ini mana yang cukup dalam. Setelah Om Robi kasih link itu, saya coba lihat-lihat juga. Ternyata ada begitu banyak puisi yang beliau sampaikan, yang beliau lukiskan untuk sesuatu yang di luar nalar manusia. Lebih banyak sunyi, sunyi, dan sunyi. Kenapa itu harus dibangun? Nah, ternyata manusia itu hidup dalam kesunyian. Karena itu, sepanjang pembicaraan ini hanya satu kata yang saya mau sampaikan. Beliau luar biasa, walaupun dia dilupakan, tapi Yaspensi tidak melupakan dia. Terima kasih Om Robi. Jangan kita bicara yang muluk-muluk. Ada banyak ahli yang sudah banyak bicara tentang itu. Ada senior-senior dalam ruang ini yang sudah berbicara tentang itu. Tapi terima kasih Om Robi bersama Yaspensi yang terus menggali nilai-nilai budaya yang hampir terlupakan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Sukses untuk teman-teman di Yaspensi, bergerak terus, jangan mundur, apalagi untuk membangun hal-hal yang bersifat natural, yang mengekspresikan jiwa, diri, alam, semesta, dan seterusnya. Karena itu sekali lagi saya mau katakan, jangan melupakan apa yang terlupakan. Selamat untuk 80 tahun mengenang kembali Bapak Umbu Umbu Wulang Parangi. Nah, Parangi, mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terhormat bersama penciptanya, dan kita yang masih hidup teruslah mengenang, sehingga apa yang menjadi rohnya, apa yang menjadi misinya, apa yang menjadi visinya, itu tetap kita kembangkan. Terima kasih Om Robi, salam untuk semua anggota kru Yaspensi, bravo, profisiat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan. Siap, oke. Terima kasih banyak Bapak Edi Sula, Kepala BPMP Provinsi Papua Barat, yang ya menjadi bagian dari Yaspensi sejak lembaga ini berdiri. Saya masih ingat 2021 kita launching tanggal 17 Agustus. Salah satu peserta yang hadir itu Bapak Edi. Ya, terima kasih Bapak Edi hadir terima kasih, Om dari Robi. awal dan sampai hari ini masih bersama kami. Ya, baik. Ya. Mama Yana, kemudian keluarga di Kananggar, juga tadi di SBD, dan kita semua yang hadir. Saya ingin menyampaikan ini tadi saya lihat di di chat ya, bahwa malam hari ini ternyata lintas provinsi ternyata. Jadi selain Bapak Edi di Papua, ada juga saudara-saudara kita. Ini saya lihat di sini ya, ada dari Bengkulu ya, Ibu Merawati ya, Merawati Mai. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Ini teman-teman kami di grup Taman Inspirasi Sastra Indonesia ya. Kemudian ada juga dari Lembata ya. Dan masih dari luar tadi ada Sulawesi Barat ya. Ada Bapak Ahmad Akbar ya. Itu dari luar. Kemudian masih stay bersama kita juga. Saya lihat masih di Zoom ada penulis senior Bapak Eka Budianta. Selamat malam Pak Eka, selamat malam. Iya. Selamat malam. Iya, baik. Pak Eka mungkin sedikit nanti share 1-2 poin untuk kami malam hari ini. Apakah terkait langsung umbu atau literasi secara umum atau sastra secara umum. Dalam momentum 80 tahun Umbu Lando Parangi yang
kami selenggarakan, saya bersama teman-teman di Yayasan Pustaka Pensi Indonesia. Ya, ya terima kasih. Sebetulnya saya tidak pernah bertemu dengan beliau almarhum, ya. tapi sajak Taufik Ismail itu di Uzbekistan itu luar biasa ya, membuat saya dekat dengan Umbu. Saya kira itu yang, tapi dengan Umbu Wulang, putranya itu saya termasuk sering berkomunikasi dengan, ya nggak tahu bagaimana dulu bisa ketemu, entah di Bali, entah di NTT pada waktu, dan dengan Umbu Wulang itu saya merasa dekat, ya tentu dengan ayahnya juga. Yang saya hari ini belajar adalah kehidupan yang dalam sunyi itu sangat inspiratif, sangat mencekam, dan ternyata sangat suci, sangat kudus. Dan saya harus belajar dari Umbu dalam hal ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Saya kira cukup. Baik, ya. Terima kasih, sebuah kehormatan Pak Eka Budianta bergabung bersama kami di NTT malam hari ini ya. Bersama Bapak Eka Budianta, Kak Fani juga, kami tergabung dalam Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Kita terbitkan beberapa antologi dan biasanya dalam acara launching ataupun bedah karya itu Pak Eka sebagai salah satu pembicara yang mengulas karya-karya kami ya. Terima kasih Pak Eka, sekali lagi juga saya pikir mewakili teman-teman dari luar NTT yang bergabung ya. Oke, waktu terus berjalan, kita masih ada stok ya di flyer itu ada juga pembacaan puisi. Tadi kalau Bapak Edi dari Papua Barat, ini tetangganya ada seorang penyair teman saya, Syahrian Kamari. Ini baru-baru kami berdua lolos dalam seleksi Kongres Bahasa tahun 2023 ini, bulan Oktober nanti di Jakarta, dan saya nomor urut 51. Ini penyair yang satu ini 52, jadi kami namanya ikut Robertus Rian gitu. Oke, kita akan dengarkan satu puisi dari Bang Rian, Syahrian Kamari. Tidak tahu apakah beliau bergabung, tetapi beliau sudah mengirimkan puisinya kepada kita. Ya. Stasiun Gambir Jakarta menanti pagi sempurna. Umbu Landu Perangi. Kabut terakhir perlahan surut ke arah barat, merecikan sosok sunyi. Di bangku tunggu yang berangin, sejauh jua itu percakapan. Meresonansi di rahang ruang sendat, stasiun di mana, kota jantungmu di mana, menjanjikan segala pertarungan. Bersiap-siaplah, berdamai dengan hati, masuk suaramu tebaran mega biru, memburu fajar di mana, perlintasan membayangi, perlintasan pergumulan akan dimulai lagi. Segala padang kristal gemuruh, adegan sekian cerita, kenangan dan gigi waktu, memahat-mahat siang malammu segera, terjaring langkahmu dalam pusaran Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Memang sedikit kecil ya volumenya, tapi mudah-mudahan bisa tersampaikan pesan ataupun suasana nuansa yang kita bangun ya, bahwa
malam ini benar-benar kita semua merayakan mengenang almarhum Umbu Lando Paranggi ya. Dari Jakarta, dari Jogja, dan dari terakhir dari Maluku Utara ya. Teman sastrawan dari sana ya. Baik, nanti sebentar di akhir kebersamaan kita saya akan minta bukan kesimpulan tapi mungkin closing statement dari masing-masing pembicara kita tadi. Tetapi sebelumnya tadi saya sudah dikirimi Kalani video Umbu membacakan puisi. Jadi nanti kita akan menyaksikan itu juga. Dan Bapak Marcel masih bergabung juga ya? Ya. Dan sepertinya di flyer sesuai dengan list yang ada di situ semua penyair sudah. Oh ya, ada satu dari Sumba belum. Nanti sebentar kita akan saksikan itu juga. Sebelumnya kita akan menyaksikan. Ini kurang lengkap kalau dari tuan rumah tidak ada yang baca. Kami di Yaspensi mohon izin Pak Ketua, saya sampaikan ke hadirin yang hadir malam ini. Kami ada seorang yang spesialis membaca puisi ya. Jadi saya memang menulis sastra termasuk puisi, tapi untuk bagian baca puisi kami semua sepakat atau kami merasa diri bahwa kami di bawah beliau ya. Silakan Bung Elro Kapitan, Robi juga namanya ya, sekretaris SPI yang saat ini juga bergabung bersama kita. Silakan membacakan puisi yang sudah disiapkan. Saya juga belum tahu, tapi informasi yang saya dapat dari intelijen sejak jadwal Zoom ini keluar, beliau setiap hari selalu latihan membaca puisi ini. Ya, silakan, Bung El. Ya, ini ada Bapak Saiful. Silakan, Pak El. Baik, terima kasih, teman Robi. Saya akan mencoba membaca satu puisi dari Umbu Lando Paranggi, Ronggeng Sumba. Ronggeng Sumba. Tambur tua di tabu dewa, menujam sunyiku di mulut kemarau. Sirip pinang tembakau membangun angin cendana. Duh, sarungkan pedangmu, dendam budak biru. Gulung rokok daun lontar, kumurkan mantra pengantar. Api pediangan menanti siraman darah lelaki. Gong purba meningkah bertalu-talu. Duh restu dewata, menjaring bulan buangan. 5 perawan saringan menghambur dalam arena. Terjurai melindas baing, kain dan selendang pilihan. Tenunan datu, kayu dan batu. Anyaman pelangi menyambar-nyambar dukaku. Gemerincing giring-giring di kaki, mabuk berburu sorak-sorai. Bulu ayam di kepala meronta, surai kuda di jari melambai. Melipat malam lupa berbusa, hai patah tambur buat rajam. Hingga lepas urat-urat tangan, gong-gong nyaring dan tajamkan. Bahkan hingga putus napas tarian, mari hanya kesepianku. Panggang di bara cemar sampai subuh berlinangan. Embun, pijaran riat embun yang meramu cintaku. Rawa-rawa paya-paya duka cintaku mengibas telaga senja. Rawa-rawa paya-paya di punggung sunyi hariku busur cakrawala. Rawa-rawa paya-paya baris cemara meriap gerimis nyawaku. Rawa-rawa paya-paya pelaminan kemarau nyanyi fana, nyanyi baka. Umbu Lando Paranggi. Terima kasih. Oke, ya, oke, baik, oke. Terima kasih Bung Elro Kapitan, Sekretaris Yaspensi, juga
Beliau stay-nya di STIM ya, STIM Kupang. Itu pas mendaki OS apa itu kampusnya di situ, Bapak Saiful. Itu tempat ngopi ya. Baik, saya lihat di layar sudah bergabung juga. Saya ingin kita menyapa ini seorang sahabat saya. Kak Elas ada? Elas? Apakah masih bergabung? Halo, malam kakak. Oh Hadir. ya. Baik, oke. Kakak Elas ini sahabat saya, kami terjun ke dunia jurnalistik sejak 2007-2008 ya. Silakan Kak Elas, mungkin sebagai anak Sumba mungkin ada satu dua hal atau harapan terkait momen malam ini. Kita mengenang 80 tahun penyair kelahiran Sumba, Umbu Lando Paranggi ya. Silakan Kak Elas. Baik, makasih Kakak Robi dan teman-teman pegiat sastra maupun literasi. Saya mendengar nama Umbu itu sekira tahun 2001. Saya bersekolah di waktu itu saya sering membaca karya Umbu itu di majalah sastra Horizon. Saya kurang tahu apakah majalah ini sampai sekarang masih ada, tapi beberapa kali saya mencoba arsipnya tapi saya tidak pernah dapat lagi. Rombongan sastrawan dari Jakarta itu saya lupa namanya. Taufik Ismail datang ke SMA 1 yang apa kalau tidak salah tahun berapa. Dari situlah saya mulai mengenal Umbu lebih dalam melalui karya-karyanya. Beberapa hari yang lalu tuh saya dikontak oleh Kakak Robi. Kebetulan dulu kami sama-sama wartawan dan sekarang juga sama masih wartawan. Banyak hal yang kita bisa dapat dari Umbu tentang sastra. Tapi saya tadi karena sibuk jadi saya tidak sempat tapi saya berterima kasih karena Kakak Robi memberikan ruang untuk kita bertemu untuk mengenang sang legenda. Baik, terima kasih Kakak Robi. Oke, baik, terima kasih Bung Elas, seorang putra Sumba yang juga sudah bergabung malam ini ya. Sekali lagi terima kasih ya. Oh ya, yang tadi disinggung Bung Elas, Horizon ya, Horizon beberapa tahun terakhir sudah berhenti cetak ya, Bapak Saiful ya. Majalah Horizon, edisi cetaknya sudah tidak berjalan. Kemudian saya ikuti sempat ada edisi daring online-nya, tetapi katanya juga lagi macet ya. Oke, baik, kita akan mendengarkan atau closing statement dari para narasumber kita malam ini seperti yang ada di flyer tadi. Sebelumnya kita saksikan masih ada satu di flyer ya, ada pembacaan puisi dari Risma Dewi di Sumba yang tadi sudah sempat bergabung bersama keluarga ya, anak dari Umbu di Sumba Barat Daya ya. Sepertinya sudah tidak ada di ruang Zoom, tetapi sudah mengirimkan puisinya ya. Ibunda tercinta ya. Ibunda tercinta, perempuan tua itu senantiasa bernama duka, derita, dan senyum yang abadi. Tertulis dan terbaca jelas kata-kata puisi dari ujung rambut sampai telapak kakinya.
itu senantiasa bernama korban. Terima kasih, restu, dan ampunan. Dengan tulus dan setia telah melahirkan berpuluh lakon, nasib, dan sejarah manusia. Perempuan tua itu senantiasa bernama cinta, kasih sayang. 3 patah kata purba di atas pundaknya. Setiap anak tegak berdiri menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya. Ya, oke. Demikian Karisma yang mengirimkan videonya. Karisma ini seorang penulis ya, penulis muda, sesungguhnya berdarah Jawa, tetapi beliau justru banyak menulis tentang NTT ya. Sebelumnya dia di Ruteng banyak menulis tentang berlatar Manggarai, kemudian saat ini beliau di Sumba ya, dan tadi saya tidak menyangka ternyata di rumah Kakak Rambu ya, anaknya Umbulan Paranggi di sana ya. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat untuk kita semua yang hadir malam ini dan juga terutama untuk almarhum Umbulan Paranggi, kita akan tiba pada penghujung dan saya minta masing-masing memberikan closing statement atau simpulan akhir ya dari pertemuan kita malam ini. Pertama saya minta dari Kakak Rian ya. Silakan Kakak Rian 1-2 poin ya, sebelum kegiatan ini berakhir. Baik, terima kasih. Yang pertama, menurut saya ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir. Ini menjadi satu fondasi awal untuk kita mulai membunyikan umbu Landu Paranggi khusus di NTT. Walaupun tadi rambu-rambu dari Bapak Marcel Robot mengatakan bahwa sebenarnya kita membicarakan banyak tentang umbu, semakin dalam tanda petik memudarkan esensi-esensi dari puisi umbu itu sendiri. Tetapi bagi kami Aspensi, banyak bunyi yang bisa kita hasilkan untuk bisa menemani puisi-puisi dari umbu. Kami mewakili keluarga besar Aspensi mengucapkan terima kasih untuk apresiasi dari kita semua dan juga dari para narasumber dan lebih khusus daripada para pembaca puisi dan semua kita yang pada malam hari ini bertugas baik secara langsung dan tidak langsung yang sudah memberikan hati bersama keluarga besar Aspensi dan juga bersama keluarga besar Umbu Landu Paranggi di Sumba maupun dimanapun berada. Untuk menutup statement saya, closing statement, saya mencoba membuat sebuah karya dan ini silakan diterjemahkan sendiri-sendiri nanti karya ini larinya kemana, tetapi saya ingin membunyikan sedikit tentang Umbu Landu Paranggi,
mudah-mudahan berkenan di batin kita semua. Umbu, kubunyikan kau tanpa kata. Terima kasih. Ya, oke. Oh, selalu ada kejutan ya dari Bang Rian ya. Nanti ini ada rekamannya. Nanti akan kita jawab pertanyaan atau permintaan dari Kak Rian tadi. Ini arahnya kemana? Tapi luar biasa. Terima kasih, apresiasi untuk apa yang sudah dilakukan tadi ya. Ini juga saya juga belum tahu ini masuknya di mana, musikalisasi puisi atau instrumen atau apalah. Iya, terima kasih Kak Rian ya. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke Kakak Lani ya. Silakan Kakak Lani menyambung Kakak Rian. Baik, terima kasih. Saya menutup acara malam hari ini yang sungguh luar biasa. Umbu Landut Paranggi. Umbu tak mau menjadi raja meski ia adalah seorang putra mahkota Paranggi. Dia memilih hidup dalam dunia sastra dalam senyap, namun tetap ada dan berakar hingga harumnya memenuhi Santero Nusantara. Terima kasih Umbu, karyamu abadi. Terima kasih, selamat malam. Oke, baik. Terima kasih juga Kak Lani. Selanjutnya, apakah Bapak Marcel masih bersama kita? Ya, silakan Halo. Bapak Marcel. Ya, silakan 1-2 poin sebagai closing statement ya. Baik, terima kasih Pak Robi, Pak Rian, seluruh teman-teman. Mengakhiri acara kita malam hari ini. Di bawah rindang rindu terhadap Umbu yang sudah berpulang ke ibu kesunyian abadi, di mana kesunyian itu yang memberikan dia bobot, sehingga kita harus belajar dalam kesunyian tentang hidup. Maka sadarlah saya malam hari ini bahwa sebetulnya Umbu ini baru lahir setelah dia mati. Terima kasih dan selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, selanjutnya mewakili keluarga Mama Yana, silakan 1-2 poin penutup untuk kebersamaan kita bersama almarhum Umbu ya, malam hari ini. Mohon maaf Mama Yana, suaranya belum kami dengar ya. Iya. Iya, silakan. Ya. Jadi atas nama keluarga besar almarhum Umbu Landut Paranggi, kami mengucapkan terima kasih banyak
atas kepedulian dari Bapak Ibu, khususnya Yaspensi yang telah memfasilitasi acara ini sehingga kita bisa bertemu sekalipun dalam dunia maya. Kami atas nama keluarga tidak mampu membalasnya atas kebaikan Bapak Ibu. Kami hanya berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Selamat malam. Baik, terima kasih Mama Yana. Salam hormat dari kami di Kupang untuk keluarga di Waingapu, juga tentunya keluarga di Kananggar dan SBD ya, dan juga di Kupang ada Umbu Bulang. Malam ini mungkin belum sempat bergabung ya. Baik, saya juga menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Dr. Patris kami ya, sudah bergabung juga. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada juga Karolus Jama, kemudian Kakak Esa Asa, Kakak Yandri dari Kasih Karunia Kabupaten Kupang, Kakak Esti Astuti, kemudian dari kantor bahasa sendiri ada beberapa teman yang hadir, termasuk yang menyediakan link Zoom ini ya. Dan juga dari Balai Guru Penggerak, malam ini ada Bu Nia ya. Selamat malam Bu Nia, terima kasih sudah hadir bersama Yaspensi malam hari ini. Ada juga dari SMK Negeri 1. Selamat malam, Pak Beno. Ya, malam Bu, terima kasih sudah hadir bersama kami. Siap. Kemudian ada juga para pembaca puisi, baik secara langsung maupun diputarkan videonya. Ada Bang Heru Marwata dari Jogja, kemudian Kak Vini Marjan. Selamat malam, Bang. Ya, oh ya, Selamat masih bergabung malam, ya. saya Ibu Haslinda. Ya, baik. Dari SMK Negeri 1 TBNU, Bapak. Ya, baik. Salam Siap, hormat, siap. salam kenal. Baik, ya. Bidang yang berbeda dengan kompetensi saya selaku guru kemaritiman, guru produktif. Iya, Saat iya. ini merangkap PLT SMK Negeri 1 TBNU. Oh, ya. Salam buat Bapak Edi Sula di Papua, Bapak ya. Iya, iya. Bapak Edi sepertinya Salam sudah hormat. izin tadi. Ya, baik ya. Nanti sebentar di akhir kita akan sharing sharing bebas ya. Oke, terima kasih juga ini Kak Wiwit Sakolawano. Ini namanya apa ini? Ya, oke. Baik, oke. Terus Kakak Wahid tadi sudah disapa juga Kamerawati. Pak Robi. Iya, oh ya, Kakak Wahid masih bersama kita. Oke, terima kasih. Iya, sekedar 1-2 poin saya sampaikan. Oke, 1-2 poin siap. aja. Langsung Singkat. saja ya. Baik, silakan. Iya. Hari ini tanggal 10 Agustus 2023, pembukaan Eltari Memorial Cup di Rotendao. Sangat meriah saya pantau sore tadi. Nah, maka terkait dengan malam pembacaan puisi untuk almarhum Umbu apa lengkapnya Pak Landu Robi? Paranggi, ya. Umbu Landu Paranggi. Iya, Umbu Landu Paranggi. Maka saya berharap ke depannya, sebelum sesi malam untuk kita Zoom secara besar-besaran seperti ini, yang difasilitasi oleh Pak Rian Seong dan teman-teman, saya berharap ke depannya itu, sebelum sesi malam ini kita Zoom, 2-3 hari sebelumnya, ada lomba menulis puisi tentang Umbu Landu Paranggi. Ada lomba pembacaan puisi pada teater-teater, pada pondok baca, taman baca, kafe buku, dan seterusnya. Dan terakhir, ya, malam ini dari berbagai daerah, kita bergabung dalam FEBM, dalam PPMN, dalam berbagai komunitas literasi. Kita semarakan dengan umbul-umbul di jalanan untuk menunjukkan bahwa NTT ini punya penyair hebat. Iya, sehingga masyarakat tahu bahwa di NTT itu bukan hanya meriah karena pertandingan sepak bola akbar, Eltari Memorial Cup, tahun lalu di Lembata, tahun ini Rotendao. Tapi umbul-umbul itu menunjukkan bahwa sastra itu senantiasa berkibar di NTT. Nah, itu sekedar saya sampaikan. Saya kembalikan. Siap, oke. Baik, terima kasih untuk pemikirannya. Memang malam ini ya terjadilah seperti ini. Memang awalnya temu keluarga Yaspensi. Jadi memang sedikit spesial dikhususkan, kemudian di luar dugaan juga
bergabunglah, akhirnya terjadilah seperti malam ini. Tapi sangat baik, nanti kita akan ke depan tentu kita akan menjadi masukan yang sangat baik ya. Kemudian terkait lomba juga sesungguhnya Yaspensi sementara membuat juga lomba membaca karya-karya Umbu khusus untuk SMA. Itu kita bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Nusa Tenggara Timur sementara berjalan dan akan berakhir pada tanggal 12 nanti ya. Itu sekedar informasi ya. Saya melanjutkan tadi, mungkin ada yang terlewatkan atau sepertinya sudah ya. Ya, oh ya, tadi sampai ke adik Helmi Misa, ini salah seorang pembaca puisi juga dari TTS ya. Sekarang sepertinya lagi menjalankan masa praktik di Kupang ya. Kemudian di layar saya juga melihat ada Wulang ya. Nah, ini apakah ini Kakak Umbu Wulang kah? Kakak Abner? Oh ya, oke, baik. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam 80 tahun mengenang 80 tahun Umbu Landu Peranggi, temu keluarga Yaspensi ya. Terima kasih untuk Bapak Dr. Marcel Robot, Kakak Dr. Lani Koro, kemudian beli Wayan Jengki Sunarta, Kakak Rian, Mama Yana, Riana Panderangga, dan Kakak Nong yang sudah menjadi pemantik untuk sharing kita malam hari ini, dan juga untuk semua yang sudah hadir. Mohon maaf karena waktu terbatas, mungkin dari tidak semua kita diberi atau mendapat kesempatan berbicara, tapi saya yakin di kesunyian hati, di relung-relung jiwa, apa yang kita suarakan tentu akan didengarkan juga oleh Umbu atau oleh siapa saja yang mencintai kehidupan ini, mencintai sastra, mencintai puisi, dan semuanya. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang sudah mengisi malam ini dengan puisi-puisinya. Ada sekali lagi Bang Heru Marwata dari Yogyakarta, Kak Vini Marjan dari Jakarta, Syahrian Kamari Maluku Utara, kemudian dari Sumba ada Risma Dewi Purwita, dari selatan ada Kak Regesti Bawana Rotendao. Lalu dari Flores Timur ada Kakak John Dewa Bayu Samudra dan Kakak Zaini Boli. Kemudian dari perbatasan Kabupaten Belu ada Kakak John Tubani, dan dari tuan rumah sendiri ada Kakak Elro Kapitan. Ya. Pukul 21.20 ya. Oke. Sebelum saya kembalikan ke host. Ya. Halo. Oh, Kakak John ya. Bagaimana Kakak John? Ada yang disampaikan? Halo Pak Robi. Oh ya, sorry, bukan Kakak John. Ya, Kakak Abner, silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Robi atas kesempatan baik ini. Mungkin ada hal-hal dari keluarga yang ingin sampaikan untuk acara malam ini, untuk semua para peserta. Jadi mohon kesempatan, mungkin Pak Umbu Andang bisa menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Baik, baik. Silakan, silakan Kakak. Ya, silakan langsung saja. Jadi selamat malam lagi Pak Robi. Selamat malam, selamat malam. Malam. Selamat malam Pak Robi. Jadi baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, dari kampung halaman ini Pak Robi. Mohon maaf, jaringan kurang bagus juga kami di kampung ini. Tidak apa-apa ya. Silakan lanjut. Jadi Om Robi bisa dengar saya? Baik Pak Robi. Iya, saya bisa. Dengar ya. Banyak terima kasih Pak Robi. Siap. Banyak terima kasih. Banyak terima kasih. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh mama saya, Ibu Apriana Penerangga. Itu adalah
mama saya. Terima kasih banyak, sudah banyak yang disampaikan tadi. Dan saya sendiri sebagai anak sulung dari Pak Umbu secara biologis, tapi kita semua adalah anaknya Pak Umbu. Kita semua adalah anak. Kenapa saya harus katakan itu? Kenapa? Karena kenapa malam ini kita bisa mengenang Pak Umbu di 80 tahun dalam rangka HUT RI. Jadi untuk itu saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada saudara-saudara saya semua yang sudah bergabung dalam acara ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin sebenarnya banyak hal yang perlu kita bahas atau cerita akan di acara kita malam ini, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, tapi saya percaya bahwa masih ada waktu-waktu ibu ya, Ya. Saya Sinyal Pak Robi. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Iya, baik, iya. Baik, Kakak Abner dan Kakak di Kananggar ini memang sepertinya terkendala ya. Jaringan ada tertulis juga di situ, sinyalnya kurang mendukung ini ya. Memang Kananggar cukup jauh juga ya. Iya, baik. Terima kasih, memang kita tidak bisa mendengar secara utuh, tapi tadi beberapa kalimat kita sudah dengar dan kita tangkap ya. Ucapan dari keluarga dan seterusnya ya. Baik, Kakak Abner, terima kasih, salam hormat untuk keluarga di Kananggar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan terutama bisa bertemu secara langsung ya, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Oke. Sebelum saya kembalikan ke host, saya ingin menutup sesi ini dengan satu musikalisasi puisi yang saya buat beberapa waktu lalu, bukan beberapa waktu. Ini saya buat bertepatan dengan hari meninggalnya Umbu ya. Jadi Umbu meninggal tanggal 6 April 2021. Sepertinya di hari yang sama saya membuat musikalisasi puisi ini dari puisi berjudul Ibunda Tercinta ya. Cuman saya uploadnya beberapa waktu kemudian ya. Saya lupa apakah waktu itu masih rekaman kasar ya mungkin ya. Baik. Saya putarkan ini sebagai penutup. Sesudah itu Kakak Esti silakan kembali ambil alih sebagai host, dan titipan video dari Kalani akan saya putarkan di akhir ya sebagai sesi pamungkas video Umbu Lando Paranggi membacakan puisi ya. Ini terakhir dari saya untuk malam ini, sebuah musikalisasi puisi yang saya buat, Ibunda Tercinta.
duka, derita, dan senyum yang abadi tertulis dan terbaca jelas, kata-kata puisi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Perempuan tua itu senantiasa bernama korban. Terima kasih, restu dan ampunan dengan tulus setia telah melahirkan berpuluh lakon, nasib dan sejarah manusia. Perempuan tua itu senantiasa bernama cinta, kasih, sayang. Tiga patah kata purba di atas pundaknya, setiap anak tegak berdiri. Menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya. Menjangkau bintang-bintang dengan hatinya dan janjinya. Ya. Terima kasih Umbu Pandu Paranggi. Silakan Kak Esti, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Robi. Musik puisi yang sangat indah. Sebenarnya saya juga pengen begitu Kak Robi, tapi saya tidak bisa main musik dan suara saya agak belok sedikit. Nanti Kak Rian bantu iri. Ya. Baik, terima kasih semua teman-teman yang masih stay sampai jam begini. Kita semua ada di sini karena memperingati hari akbar kelahiran Umbu Landu Paranggi yang sangat luar biasa. Meskipun dia sudah berpulang, tapi karya dan makna hidupnya tetap tinggal di dalam sanubari kita semua sebagai keabadian. Jadi malam hari ini malam yang sangat luar biasa. Dan sebelum acara ini berakhir, kami berikan kesempatan kepada Sekretaris Yayasan Pustaka Pensi Indonesia, Kakak Elro Kapitan, untuk menutup dan menyampaikan sepatah dua kata untuk kita semua. Silakan Kakak. Terima kasih Kakak Esti. Selamat malam semua. Di akhir acara ini atas nama teman-teman Yas Pensi, kami kebetulan semua ada di sini. Saya share videonya saja. Semua kami ada di satu tempat yang sama, jadi malam ini kami ada di sini merayakan bersama Umbu hanya kenangan yang dalam kata-kata yang sudah teruntai dari kita semua tadi, mewakili perasaan hati kita untuk mengenang sekaligus kita menghormati karya-karya Umbu. Terima kasih untuk semua keluarga besar Yas Pensi. Saya tidak menyebut satu persatu lagi,
Terima kasih keluarga Umbulandu Paranggi. Terima kasih untuk kita semua malam ini. Terima kasih Kakak Esti, Kakak Ruby. Terima kasih. Kita akan berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan karena Umbu sedang menyiapkan beberapa pekerjaan besar bagi kita. Selamat malam semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kak Elro. Terima kasih untuk bingkisan tadi dari Ibu Apriana. Dengan senang hati kami terima Ibu, nanti kami utus Kakak Robi secara khusus ke Sumba untuk terima. Ya. Oke. Kita masuk sesi obrolan bebas, silakan. Mungkin ada yang mau sampaikan, tadi ada di kolom chat atau apa. Ada beberapa tadi. Mungkin ada yang mau menyampaikan apa, kata satu dua kata, silakan. Ini masih di bawah wewenang Kakak Esti. Kakak Esti, saya kembalikan ke Esti. Baik, terima kasih Kak Elro. Kami harap Om Robi sampaikan nanti. Ya. Halo, bagaimana? Oh, iya baik, oke. Mungkin ada pertanyaan ya, kita bisa isi ke keluarganya Umbu juga. Ada pertanyaan dari Pak Eka Budianta. Ini katanya kapan ya rencana kapan makam Umbu Landu Paranggi dipindahkan ke Sumba? Apakah ada informasi dari pihak keluarga? Dipersilakan mungkin. Ya. Bagaimana Kakak Abner? Sudah ada informasi kan? Kapan dipindahkan dari Bali? Iya. Mama Yana? Ya. Ya. Terima kasih Pak. Untuk informasi selengkapnya tentang jenazah dari almarhum Kakak Umbu ini, memang ya kalau kami orang Sumba, ya bukan orang yang namanya dalam budaya ini agak ya lumayan perlu disepakati secara baik, dan waktunya memang belum kami bisa jelaskan ke saat ini. Mungkin ya ke depan kalau Tuhan berkenan kami juga akan sampaikan dan kita akan bertemu saat itu juga. Iya. Terima kasih. Okay. Baik ya. Mohon Demikian maaf, ya. kalau untuk saat ini memang belum. Ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman Yaspensi, untuk kantor bahasa NTT, Ibu Elis, Kak Iwa, Kak Lina, Kak Feva, dan semua yang sudah menyiapkan link, dan ada beberapa yang hadir juga tadi saya lihat. Terima kasih untuk keluarga dari Umbu dan kita semua yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu saat ini ya. Sebagai penutup, seperti yang tadi ini saya putarkan video dari Kalani, Umbu membacakan puisi. Mungkin ini sebagai penutup. Sesudah ini dengan izin dari Umbu dan keluarga besar Yaspensi, acara dinyatakan selesai, acara bebas ya. Kita saksikan video Umbu membacakan puisi. Kuda putih musim buru, berapa kemarau panjang maumu, jantung yang akan terbakar hangus. Satu baris puisi lagi, peluki padang anak angin dan batu gunung purba, melulur bayang-bayang di pasir waktu, rahasia cinta. Hanya begitu ya. Ya, sangat singkat ya. Oke, kita selesai di situ. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Silakan kita saling menyapa ya. Terima kasih semua. Ya, teman-teman kantor bahasa, ada yang masih stay? Iya. Ibu Kepala bersama Kak Iwa lagi tugas tadi. Sudah saya ini juga tidak sempat hadir, tapi teman-teman yang lain ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Ya. Kakak Lani mau bicara?
Oh, Kak Esti, bagaimana kakak? Tidak kakak, saya bilang kita hidupkan kamera foto bersama dong. Oh ya, betul. Saya lupa ya. Iya, betul betul. Izin hidupkan kamera supaya saya screenshot. Ya. Wow. Oke. Dalam hitungan mundur ya. 20, 19, kelamaan ya. 3, 2, 1 ya. Oke, terima kasih. Akan sekali lagi, sebentar ya. Terus di save dulu. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, oke. Sesi foto selesai. Silakan. Oke. Makasih Pak Robi, kami live sudah ya. Iya, baik. Terima kasih. Kita akan terus komunikasi. Nanti untuk buku, kalau ke Kupang bisa bawa. Kalau tidak, nanti kalau kami ada kegiatan di sana, bisa kami terima di Waingapu. Ya. Oke. Iya. Oke, Bapak Saiful. Lagi itu mana ini? Saya di Wisma, di Sentul. Siap. Ya tadi mohon maaf saya sedikit terlambat karena kalau hitungan saya kan harusnya pukul 5 di Jakarta kita sudah mulai. Betul sekali. Lalu saya coba-coba tidak bisa masuk-masuk. Nah saya tanya teman, barangkali itu maksudnya pukul 7 WIB. Karena kan pukul 6 di NTT. Baru saya masuk pukul 7, berarti kan saya terlambatnya 2 jam jadinya. Itu tadi makanya terlambat. Karena di tautan yang pertama kan tidak bisa masuk. Setelah diganti tautannya baru bisa masuk. Itu Kakak Robi. Jadi mohon maaf terlambat Kak tadi. Robi lanjutkan anggar. Kalau nggak tahu lanjutkan anggar. Iya. Direncanakan. Mungkin dalam bulan ini atau bulan depan. Nanti kita bertemu di rumah. Nanti saya kontak dengan Kakak Abner ya. Iya, memang tadi ada sedikit kendala di link. Jadi ini link kedua ini dibuat baru oleh Kak Lina. Ya. Oke. Oh ya, tadi info dari Kak Elas ya. Di sini ada Kak Gabriel. Ya, Gabriel Banjumara ini kata Kak Elas salah satu pembaca atau pencinta karya-karya Umbu ya. Oh ya. Ada juga Ibu Esti ya. Ini ada 2 Esti malam ini ya. Ada Esti Yaspensi dan ada Esti SMA 4 ya, varian ya. Iya. Kalau Kakak Yola ini dari mana nih? Oh, anak murid. Oke, baik ya. Oke, Kakak John, terima kasih banyak sudah bergabung dari Flores Timur. Kakak saya ini yang tadi sedikit ini kendala karena lagi dalam Baru kapan saja pintu rumah, pintu hati di kampung selalu terbuka. Siap. Terima kasih banyak, Ayah. Ya. Nanti kita akan komunikasi ya. Oh ya, baik. Oke. Pak Eka nanti saya ini ada nomornya di grup kita juga. Nanti saya komunikasikan. Kalau buku yang terbaru yang diterbitkan Beli Jengki dan teman-teman di Bali itu, Melodia, kumpulan puisi Umbu. Kemudian yang satu yang buku Metiam yang tebal itu tadi itu saya dapatnya dari Rumah Ean ya, Rumah Ean Jogja, MH Ainun Najib. Saya dikirimi di sana. Nanti saya coba carikan nomornya ya. Kemudian ada juga yang dititipkan di keluarga ya tadi. Ya. Om Lenso. Ya, oh ya ada Kakak Lenso dari TTS ini lagi dengan Kakak Nong kan? Iya. Selamat malam. Sementara sama-sama dengan Pak Nong di sini hujan angin jadi. Oke. Baik. Ya. Kirim ke Kupang hujan. Oke. Pak Saiful, apa kabar Pak Saiful? Siap.
Izin. Kang Kalenzo, salam sehat selalu ya. Ya, sehat selalu juga Pak Saiful. Ya, ya. Nanti kita ketemu di ulang tahun Yaspensi ya di bulan ini ya. Ditunggu Pak Saiful. Siap, siap. Iya. Ya, ya. Kak Elas di Kupang kan? Atau di mana Kak Elas? Unmute dulu. Suaranya tidak. Di mana Kak? Saya di Kupang. Oh ya, oke, siap. Nanti saya kontak, kita bertemu dulu. Ya, tadi Iya. saya tidak sempat persiapan karena kakak sudah senior. Dari luar. Kalau kita bisa baca puisi kasih Umbu tadi. Oh ya, silakan. Nah, dulu saya Mandaluri dulu. Mandaluri kelas bahasa dulu. Oh, jadi sudah puluhan tahun saya tidak kembali ke dunia sastra lagi. Kakak Robi ajak saya, ini saya diajak kembali. Iya, iya. Baik. Ya, jadi terima kasih Robi sudah membawa kembali saya ke dunia ini. Siap, siap. Oke, bro. Terima kasih juga ya. Oke. Halo. Oh ya, masih bergabung ya. Mama PT KTP dia tidak mendaftarkan juga. Oke, ini dari tadi masih rekaman, saya hentikan rekaman di sini ya.